yang diingat ketika kita itu mati itu pasti kebagusan yang kita berikan kepada orang lain. Betul napa mboten? Makanya ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, ari wong mati meninggalkan bojo, warisan. Wonten sing ngomong warisan, wonten sing ngomong bojo. Kalau mboten derek-derek. Kira siki muarif soalnya kiai ini duda. Kula mboten derek-derek kiai ini. Ya Allah. Jadi ketika manusia mati meninggalkan nama, warisan. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, ari anak wong mati meninggalkan nama. Sing ditulis tenggone niku lho, tenggone patokan niku nama. Mboten warisane pinten, mboten tenggone patokan, mboten wonten tulisane bojone sapa, warisane pira niku mboten ditulis tenggone patokan, tenggone batu nisan niku. Tapi yang ditulis adalah nama. Dan bagaimana orang bisa mengingat nama panjenengan? Panjenengan mengingat Jenderal Sudirman karena apanya? Jasa perjuangannya, betul. Panjenengan ingat dengan Diponegoro karena apa? Jasanya, perjuangannya. Panjenengan ingat dengan Presiden Soekarno karena jasanya. Panjenengan ingat Mbah Hasyim Asy'ari karena jasanya, perjuangannya. Panjenengan ingat dengan Mbah Wahab Hasbullah karena perjuangannya, karena jasanya. Maka ketika kita mati, yang diingat oleh orang itu adalah nama kita. Nama kita diingat oleh mereka karena kita punya jasa atau enggak, kita punya kebaikan yang kita tinggalkan atau tidak. Makanya sampai oleh Rasulullah dipun dawuhaken, pokoknya sebagus-bagusnya awakmu sira kabeh itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka yang paling penting adalah ketika kita hidup, ayo siap-siap kita tidak meninggalkan belang. Walaupun toh tubuh kita ini banyak belangnya, panunya, kadasnya, kurapnya, tapi itu nanti tidak kita tinggalkan, digawa mati. Kita juga tidak meninggalkan gading kita. Untune awake dhewe melok dipendem para rawuh. Tapi kita meninggalkan nama kita. Makanya ayo persiapan. Kebaikan apa yang bisa kita berikan? Kebaikan apa, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ayo itu kita berikan kepada orang lain. Simbah Kiai Abdul Jalil diingat sampai sekarang itu karena beliau memiliki kebaikan yang luar biasa. Shallallahu alaihi Muhammad. Beliau memberikan kebaikannya kepada santri-santrinya, kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, yang sampai saat ini kita bisa mengenangnya. Ini namanya adalah ihsanuhu ilaina, ihsanuhu ilaihim, kebaikan yang telah diberikan oleh beliau kepada kita, kebaikan yang telah diberikan oleh beliau kepada masyarakat. Ihsan, kebaikan yang harus kita prioritaskan. Mumpung seurip, ayo siang hari ini awake dewek telah diberi mauidhah yang uzma, telah diberi pitutur yang luar biasa oleh Mbah Kiai Abdul Jalil. Haul ini sebenarnya adalah mauidhah untuk kita. Mbah Kiai Abdul Jalil ketika haul yang menghadiri ribuan, jenengan temriki ratusan, di luar sana ada ribuan. Subhanallah. Awake dewek ari wis mati, apakah seperti ini? Pertanyaannya. Mbah Kiai Abdul Jalil seperti ini karena banyak kebaikannya.
Sekarang coba kita introspeksi. Sok ari kita wis mati, kalau kita sudah mati, apakah ada yang mendoakan kita? Ayo kita berpikir. Kalau tidak ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, terus siapa yang akan mengingat kita? Shallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan bosan-bosan untuk memberikan kebaikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Berilah kebaikan kepada orang lain. Enak kalau kita punya kebaikan, sampai mati kita pasti akan dikenang. Enggak cuman ketika masih hidup, sampai mati pun juga pasti akan dikenang. Sunan Ampel itu sampai sekarang dikenang, ada haulnya, padahal sudah ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai sekarang dikenang, padahal sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena kebaikan yang telah diberikan. Makanya kebaikan kepada siapapun mari kita berikan kepada orang lain tanpa terkecuali. Insya Allah dengan kebaikan yang telah kita berikan, orang lain pasti akan mengenang kita. Amin. Jadi al-ihsan itu istilahnya adalah kindness. Kindness is universal language. Jadi kebaikan itu adalah bahasa yang universal, bahasa yang bisa diterima oleh siapa saja. Kindness is language. Kebaikan adalah bahasa which the deaf can hear when the blind can see. Napa artine, Bu? Mbuh, kula nggih mboten ngertos niku. Ari tirose Kang Royani, kindness utawi kebaikan gawe bagus marang wong liyan iku a language, adalah bahasa which the deaf, which niku mausul. Tirose alfiyah niku mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masunniya latusbiti, saged dadi naat, saged dadi badal. Which rupane kindness iku the deaf utawi wong kang budek iku can hear, bisa ngrungokake, and the blind lan wong kang wuta iku can see, bisa ningali. Ngeten niki ari mboten tamatan pondok pesantren mboten saged para rawuh. Tepuk tangane mboten napa-napa kok. Jadi dengan kebagusan itu orang yang budek, the deaf, itu can hear, bisa mendengar. And the blind, orang yang buta, itu bisa melihat. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja, siapapun bisa menerima. Maka berikanlah kebaikan kepada siapa saja. Maka ketika kelak nanti kita mati, maka siapapun bisa mengenal kita, siapapun bisa mengingat kita tanpa terkecuali. Doa dari berbagai macam kalangan. Understand? Fahim tum. Masya Allah, Mbah Kiai Abdul Jalil sampai sekarang bisa kita kenang. Mbah Kiai Abdul Jalil wau dipun dawuhaken kalih Pak Kiai Nur Kholis, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawiihim wa fi riwayatin an wa fi qiraatin an masawihim. Orang yang sudah meninggal, yuk kebagusannya tuturkan, ceritakan. Orang yang sudah meninggal pasti punya riwayat, kisah, ceritakan kepada orang lain. Para rawuh, wau sampun dipun dawuhaken bagaimana beliau memiliki satu perjuangan yang luar biasa untuk santrinya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Mbah Kiai Abdul Jalil kisahnya dikenang, sejarahnya dikenang. Kula kalih panjenengan sami niki kula matur,
Kalau kita mendengarkan satu mauidhah, ceramah, terus di dalamnya itu menuturkan tentang kisah-kisah sejarah tentang ulama-ulama kita, niku sae para rawuh. Jadi ketika dalam satu ceramah, Bu, di dalamnya ada kisah, di dalamnya ada cerita, niku sae napa mboten? Sae. Saenya kenapa? Bisa mengantarkan jenengan turu, karena bisa dikatakan sebagai cerita pengantar. Niki sing repot niki jenengan niku melu yo ani. Bukan itu maksud saya. Kalau ada satu ceramah, di dalamnya itu ada satu kisah, di dalamnya ada cerita, itu adalah suatu hal yang bisa membangkitkan semangat kita. Makanya dipun dawuhaken oleh ba'dul hukama bahwa al-hikayat min junudillah yusabbitullahu quluba awliyaihi biha. Ceritanya, kisahnya para aulia, ceritanya, kisahnya para ulama, didawuhaken ini adalah bagian daripada pasukan-pasukannya Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semangat hatinya para kekasih-kekasih Allah dengan cerita-cerita para ulama, dengan cerita-cerita para aulia, sehingga ketika mereka mendengarkan ceritanya para ulama, semangat muncul. Ketika mereka mendengarkan cerita perjuangannya para ulama, maka semangatnya, hatinya menggelora kembali. Niki wau sampun dipun dawuhaken kisah tentang Mbah Kiai Abdul Jalil. Insya Allah kita semangat lagi, semangat 45 lagi, sepakat? Kita akan kobarkan dan teruskan perjuangannya Mbah Kiai Abdul Jalil, sepakat? Kita teruskan khidmah beliau kepada masyarakat, sepakat? Kita bangun kembali, ramaikan kembali peninggalan daripada Mbah Kiai Abdul Jalil, sepakat? Alhamdulillah. Pun jelas, pun konkret. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semangat para kekasih-kekasihnya itu dengan memakai kisah-kisah, dengan memakai cerita-cerita. Makanya nyuwun sewu, satu riwayat dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu dawuh, aku iki saweneng lek hadir nanggone acara yang di dalamnya itu ada kisah tentang para ulama. Saweneng aku. Kata tiang Kediri tesih kemutan napa mboten Ki Muarif. Jadi ngomong sing banget niku pakai mat. Matnya ada mat tobi'i, ada mat jaiz. Kalau seneng sekali itu pakainya saweneng.